Selamat datang di tengah-tengah channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang saya tulis sendiri. Cerita ini dikirimkan oleh narasumber dengan judul Pati Geni, memadamkan sifat kemanusiaan untuk mewujudkan hajat besar. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Narasumber merupakan sahabat dari pelaku Pati Geni. Disclaimer: segala nama tokoh dan lokasi disamarkan oleh penulis atas permintaan dari narasumbernya untuk menjaga nama baik dari keluarga maupun wilayah. Penulis menambahkan alur cerita agar lebih nyaman untuk didengarkan atau dibaca, dikarenakan narasumber tidak menceritakannya secara berurutan. Mbak Cici, aku mau berbagi cerita tentang temanku yang pernah menjalani tapa Pati Geni. Ketika Cici membaca Pati Geni, Cici langsung membuka Mbah Google untuk mencari tahu. Pati Geni adalah puasa yang dilakukan oleh para penghayat kejawen. Puasa Pati Geni merupakan suatu ritual puasa yang sangat berat, karena orang yang melakukan Pati Geni tidak boleh keluar dari kamarnya dengan alasan apapun itu. Bahkan untuk urusan buang air besar maupun buang air kecil harus dilakukan di dalam kamar tersebut. Biasanya ritual Pati Geni dilakukan untuk urusan jodoh. Setelah mengetahui secara luas dari Pati Geni, Cici kembali menghubungi narasumber. Dan ceritanya kita mulai di sini. Aku berkuliah di bumi Pasundan. Aku memiliki seorang sahabat dari tanah Jawa. Kami bertemu pada saat orientasi mahasiswa baru. Dari sanalah persahabatan kami terjalin selama 2 tahun dan menjadikan kami seperti kakak beradik. Kami tinggal bersama dalam satu kos-kosan, menikmati hidup di tanah rantau karena aku sendiri berasal dari ibu kota. Namaku Sarah. Aku akan bercerita tentang sahabatku yang bernama Istari, atau sering kupanggil dengan nama Iis. Walaupun sebenarnya dia sangat tidak setuju dengan nama panggilan tersebut. Tapi akhirnya dia mengalah dan membuat semua warga di kampus
mengenalnya dengan nama Iis. Istari itu berbakat dan bercita-cita tinggi. Kencana, Mas Mutiara. Sedangkan Jayanti, bunga yang indah. Artinya, bunga yang indah berkilau seperti emas, memiliki bakat dan bercita-cita tinggi. Dipotong jadi Iis. Enak banget. Ucapnya menjelaskan arti dari namanya. Istari Jayanti Kencana. Aku hanya tertawa, mengejek mendengarnya. Menjelaskan arti dari namanya yang lumayan panjang. Awal mula mengenal Iis, aku sedikit takut dengannya. Karena terkadang dia bersikap aneh. Dia sering sekali melihat ke ruang kosong, seperti pojokan tembok, belakang pohon, dan terkadang seperti sedang berbicara dengan udara. Tetapi setelah semakin mengenalnya, membuatku paham bahwa dia memiliki kelebihan. Iis bisa melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dia menceritakan padaku makhluk astral yang dilihatnya tidaklah memiliki bentuk seperti pada umumnya. Iis melihat makhluk itu seperti asap yang menyerupai bayangan, tetapi berwarna putih dengan wujud yang bermacam-macam. Setiap indera memiliki dimensinya masing-masing. Terkadang ada yang tidak bisa melihat, tetapi hanya mendengar, seperti bisikan, atau ada yang hanya merasakan. Tapi untuk kesempatan kali ini, aku tidak akan menceritakan tentang kisah horor antara Iis dan makhluk tak kasat mata. Aku akan menceritakan tentang Iis dengan pati geninya. Iis memiliki seorang adik perempuan yang memiliki kelebihan melebihi dirinya. Sang ayah lebih memilih adiknya karena sang adik memiliki kelebihan tersebut. Tapi sang adik tidak ingin mengikuti keinginan sang ayah. Hal itu membuat ayahnya kesal dan membuat Iis menjalani pati geni untuk mendamaikan keluarganya dan untuk memenangkan hati sang ayah. Kamu yakin mau lelakon pati geni, Mbak? Tanya ibuku. Aku hanya menganggukkan kepalaku. Pati geni berat loh, Mbak. Iya, Bu. Aku sudah cari tahu kok.
seperti apa Pati Geni itu. Aku kasihan sama adik yang terus ditekan sama ayah untuk mengikuti jejak ayah. Aku ingin mendamaikan keluarga kita, Bu. Ibu sebenarnya keberatan kalau Mbak mau menjalani Pati Geni. Bahaya, Mbak, ucap ibuku, menghentikan aktivitasnya memotong sayuran. Ibu tahu Mbak mau membuktikan ke ayah kalau Mbak bisa diandalkan sebagai anak yang paling besar. Tapi bukan begini caranya, Mbak, tambah ibu dengan wajah khawatir memandang ke arahku. Aku tersenyum melihat wajah ibuku yang tampak sangat khawatir dan memegang pundaknya. Ibu gak usah khawatir, aku akan baik-baik saja kok, Bu. Kata-kataku tidak berhasil membuat ibuku menjadi tenang. Akhirnya aku memeluk ibuku dengan erat dan aku merasakan lenganku yang sedikit basah. Aku tahu ibuku menangis sedih. Harusnya ibu mendukung Tari, Bu, biar Tari semangat, bukannya nangisin Tari, ucapku berusaha untuk menahan air mata. Ibu selalu mendukungmu, Nak, selalu. Tapi Ibu takut kehilangan kamu. Jangan hanya karena kamu ingin membanggakan ayahmu, kamu sampai mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Ingat, ibu yang selalu bangga jika kamu jadi diri sendiri dan bahagia. Mendengar kata-kata ibu terasa sedikit menusuk hatiku. Ya, aku memang anak pertama di keluarga ini. Tapi ayahku tidak pernah memandangku. Hingga aku pernah bertanya kepada ibu, apakah aku anak angkat di keluarga ini? Ibu yang kaget mendengar pertanyaanku, menangis dan menggelengkan kepala. Ada satu kesalahan ibu ketika aku masih berada di dalam kandungan yang membuat ayah membenciku. Tapi aku tidak tahu apa itu. Aku tidak berani menanyakan hal itu kepada ibu. Sedangkan ayah sangat dingin terhadapku. Besok, ayah akan membawaku ke sebuah gunung untuk menjalani lelakon Pati Geni. Sebelum aku menjalani Pati Geni, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Aku harus mandi terlebih dahulu di alam terbuka. Setelah itu, aku bermeditasi didampingi oleh ayah sebagai guru spiritualku. Selebihnya, narasumber meminta untuk tidak dituliskan secara rinci. Ayahku mengantarku berjalan ke sebuah gua. Gua ini
sudah biasa digunakan ayah untuk melakukan tapa. Sewaktu ayah masih muda, didampingi oleh kakekku. Tapa kejawen harus didampingi oleh seorang guru atau oleh orang yang sudah pernah menjalaninya. Dari kejauhan, tidak ada yang mengira bahwa ini adalah gua. Dari kejauhan, hanya terlihat seperti batu dikelilingi rimbunan semak belukar dan pohon. Pintu masuknya juga dihalangi atau ditutupi oleh papan dan dilapisi oleh semak belukar, sehingga tidak sembarangan orang yang mengetahui keberadaan dari gua ini. Aku menunggu ayah di luar, memberikan ruang dan waktu kepada ayah untuk masuk terlebih dahulu dan berdoa di dalamnya. Ayah menyalakan dupa dan menaruh beberapa kembang di dalamnya. Kemudian duduk bersila. Kira-kira 30 menit kemudian, ayah keluar dari gua tersebut, memegang pundakku. Mantapkan hatimu, kuatkan imanmu. Tapa pati geni bukanlah hal yang mudah dan tidak bisa sembarangan orang menjalaninya. Tapi ayah yakin kamu pasti bisa, ucap ayahku memandang tajam ke arahku dengan penuh wibawa. Aku tersenyum melihatnya. Seperti ini kepadaku. Baru kali ini ayah menatapku dengan penuh harapan. Ayah akan kembali lagi ketika waktu yang ditentukan sudah selesai. Jangan tertidur. Kosongkan pikiranmu, nak. Hilangkan semua sifat kemanusiaanmu. Pasrahkan dirimu pada Sang Pencipta. Jangan hiraukan segala hal yang kamu lihat atau kamu dengar di dalam sana. Yang harus kamu selalu ingat adalah apa tirakatmu. Aku menganggukkan kepalaku. Kembali kulihat wajah ayahku yang begitu sempurna. Sebelum memasuki gua tersebut, senyum tipis terlihat dari bibirnya, membuatku lupa akan segala hal. Senyum itu untukku. Untuk pertama kalinya, ayahku menatap mataku dan memberikanku sebuah senyuman. Semoga hal itu bukan menjadi hal terindah untuk terakhir kalinya dalam hidupku. Aku berjalan memasuki ke dalam gua dengan senyum mengembang di bibirku. Setelah itu, aku masuk ke dalam gua. Semoga aku bisa keluar dari gua ini dan lebih membanggakan ayahku. Gua ini sempit sekali. Aku melihat sekilas keseluruhan gua hingga ayah
menutup rapat pintu gua. Entah menggunakan apa, ayah menutupnya. Hingga benar-benar tidak ada setitik cahaya pun yang bisa masuk ke dalam gua ini. Sebelumnya, aku melihat ada wadah di sudut gua. Tapi, ketika keadaan menjadi gelap, aku menjadi bingung. Aku seperti hilang arah. Gua ini terasa pengap sekali. Hanya terdapat dinding tanah yang basah. Aku menurunkan lututku ke tanah dan merabanya dengan kedua tanganku. Hingga tanganku menggapai dinding gua. Aku duduk di sana dan bersandar pada salah satu dinding gua tersebut. Benar-benar gelap. Aku tidak bisa melihat apapun. Walaupun aku sudah membuka lebar mataku ini, tapi tidak ada yang terlihat. Di awal kegelapan, aku merasa panik. Bagaimana tidak? Aku sudah membuka mata dengan sangat lebar. Tapi, aku tidak bisa melihat apapun. Seperti indera penglihatanku hilang begitu saja. Sekeras apapun aku membuka kedua mataku, aku tidak bisa melihat apapun. Rasa takut tiba-tiba menghampiriku, membuatku sulit untuk bernafas. Kegelapan ini sangat menakutkan. Badanku jatuh, tersungkur ke tanah. Tanganku mencoba meraba-raba sesuatu untuk aku raih. Tapi tidak ada yang bisa tersentuh selain tanah. Aku masih belum bisa menenangkan diriku sendiri. Aku masih belum menyesuaikan diri dengan keadaan. Aku masih terus mencoba berkali-kali membuka mata, berharap bisa melihat sesuatu, tapi nihil. Hanya kegelapan dan kehampaan di sekelilingku. Sesak. Rasanya sesak sekali. Apa yang terjadi? Nafasku terasa berat, membuatku susah untuk bernafas. Aku sudah berada di antara sadar dan tidak sadar. Mataku sudah tertutup dengan keadaan nafas yang terengah-engah. Baru saja aku masuk ke dalam gua ini. Mungkin ayah masih berada di depan gua. Tapi kenapa rasanya sungguh tidak nyaman sekali. Aku tidak boleh pingsan. Aku harus kuat. Aku pasti bisa, ucapku, berusaha menenangkan hatiku yang gelisah
dengan keadaan yang sangat tidak nyaman. Kepanikan, ketakutan, kebingungan yang saat ini menggerogoti diriku. Ada apa denganku? Tenang. Terdengar suara halus. Suara seorang laki-laki. Suaranya sangat bergema di dalam gua ini. Suaranya sangat dekat. Seperti berada di sebelahku. Tanganku kembali meraba-raba sekitarnya. Berharap bisa memegang sesuatu. Bukan sesuatu. Berharap bisa memegang tubuh orang lain. Karena suara itu benar-benar dekat. Seperti berada di sebelahku. Tarik nafas. Suara itu kembali terdengar. Leherku seperti tercekik, membuatku susah sekali bernafas. Aku masih tergeletak di tanah, berusaha untuk mengatur nafas agar kembali stabil. Terdengar suara nafas yang teratur. Suaranya pelan, seperti sedang membimbingku atau mengajariku bagaimana caranya untuk bernafas dengan normal. Dengan perlahan, aku mencoba mengikuti suara nafasnya, membuatku perlahan menjadi lebih tenang, dan nafasku kembali teratur. Setelah semuanya kembali normal, aku berusaha untuk selalu memejamkan mataku. Pada saat aku membuka mata, membuatku merasa panik dan bingung karena tidak bisa melihat apapun di sekeliling. Aku kembali duduk bersila dengan mata terpejam, berusaha untuk tetap tenang dan mencoba membaca niatku secara berulang tanpa henti. Waktu seolah berhenti. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku di sini. Aku hanya mendengar suara kicauan burung dan binatang lainnya. Tidak ada siang dan malam di sini. Hanya ada kegelapan. Tidak ada waktu di sini. Semua sama saja. Hanya gelap. Entah di hari keberapa, aku mendengar ada suara orang yang sedang memanggil namaku. Dari suaranya, seperti suara seorang laki-laki. Aku mencoba untuk tidak menghiraukan suara itu. Hingga aku mendengar suara langkah kaki. Pelan. Langkahnya berjalan pelan dan berat.
Aku terdiam, mendengarkan suara langkah tersebut. Suara langkah itu semakin mendekat. Langkahnya mendekat ke arahku, membuatku membuka mata. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini selain aku. Aku kembali memejamkan mata, berusaha untuk tidak menghiraukan suara itu. Tapi langkah itu berhenti tepat di depanku. Suara langkah kaki itu sudah tidak terdengar, berganti dengan suara nafas yang teratur. Tiba-tiba aku merasa ruangan menjadi terang, membuatku terheran-heran dan membuka mata ini. Cahaya terang, silau. Aku mengedipkan mata dan menaruh kedua tanganku di depan mata untuk membantu menghalau cahaya itu. Terdengar suara memanggil namaku. Istari. Aku memaksakan mata ini untuk terbuka. Terlihat sepasang sepatu di depanku. Aku terdiam dan berusaha untuk memahami keadaan yang sangat aneh bagiku. Banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika melihat sepasang sepatu yang berada di hadapanku. Tiba-tiba ada sentuhan tepat di bahuku, membuatku tersentak kaget. Aku mengangkat wajah secara perlahan, masih mengedipkan mataku, memaksa mata ini untuk terbuka dan menahan rasa sakit karena cahaya yang terlalu terang bagiku. Aku melihat seorang laki-laki tengah berdiri memegang pundakku. Wajahnya sempurna. Aku tertegun menatapnya. Mataku seperti tersihir oleh paras laki-laki itu, membuatku terdiam menatapnya. Tiba-tiba bibir ini mengembang, memberikan senyuman untuk lelaki itu. Lelaki itu juga membalasnya dengan sebuah senyuman. Hatiku terasa damai melihat senyum di wajahnya. Aku masih memandangnya sampai terdengar suara dari arah sebelah kiriku. Fokus, jangan teralihkan. Seperti suara seorang laki-laki. Suaranya yang terasa dekat membuatku memalingkan wajah ke sebelah kiriku, berusaha untuk mencari sumber suara. Ketika aku memalingkan wajah, seketika semua berubah menjadi gelap. Aku kembali tidak bisa melihat apapun. Aku meraba wajahku,
kemudian memegang mataku, memastikan bahwa mata ini masih terbuka. Padahal sebelumnya, aku bisa melihat seseorang di depanku. Tapi sekarang kembali menjadi gelap. Dan aku juga tidak bisa menemukan siapapun di sebelahku. Mungkin itu halusinasiku saja, gumamku dalam kegelapan. Aku kembali memejamkan mata, kembali fokus pada tujuanku. Tiba-tiba, aku merasakan angin berhembus. Aku kembali terdiam. Pasalnya, aku berada di dalam gua yang sempit. Mana mungkin ada angin di sini? Tanya aku dalam hati. Tiba-tiba, angin yang semula hanya tertiup kecil, kini menjadi semakin besar dan bertambah besar, membuatku susah untuk bernafas. Ketika aku membuka mata, angin tersebut hilang dengan sekejap. Tapi saat aku kembali memejamkan mataku, angin itu kembali datang dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Menyadari bahwa ini sesuatu hal yang tidak wajar, aku berusaha untuk mengucapkan niatku dengan sangat kencang. Berusaha mengalahkan angin tersebut. Semakin aku berbicara dengan sangat kencang, angin tersebut semakin mengecil dan hilang, membuatku sadar bahwa itu hanya sebuah gangguan. Gangguan yang menguji imanku. Entah di hari keberapa, aku merasakan tubuh sangat lemas. Rasanya, badan ini tidak sanggup untuk terduduk, sehingga membuat badanku jatuh ke tanah. Hidungku mencium sesuatu. Aku mengendusnya, berusaha mencari tahu bau apa yang tercium olehku. Aku berusaha mengingat asal muasal dari bau ini. Aku masih mengendusnya. Tunggu kelanjutannya hanya di Tengak Tenguk channel YouTube. Terima kasih.